adik-adik, berjumpa lagi kita di channel Belajar IPS. IPS is the best, terus semangat belajar biar makin happy. Selamat pagi peserta didik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik dan luar biasa, bukan? Pada pagi hari ini, tetap semangat belajar ya. Kita akan mulaikan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Masih ingatkah kalian akan materi yang lalu? Pada materi kemarin kita telah belajar tentang tumbuh dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia. Mari perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kalian, pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia sangat terpuruk. Bangsa Indonesia dijadikan pekerja rumusan, sehingga sangat menderita. Bahkan harus mengenakan pakaian yang terbuat dari boni. Jepang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, maka bangsa Jepang mengembangkan sayapnya ke arah Asia, khususnya di Indonesia. Karena itu, topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Tapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa subscribe supaya kalian dapat mengikuti materi-materi pembelajaran berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan latar belakang dan proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. 2. Menjelaskan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia. 3. Mengklasifikasi berdasarkan latar belakang dan tujuan dibentuknya organisasi semi-militer Seinendan, Ujinkai, Keibodan, Heiho, Shuishintai, Jawa Homokai, dan pembela tanah air atau PETA. Dan yang keempat, mengidentifikasi sikap kaum pergerakan nasional Indonesia dalam menanggapi kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Ayo kita belajar. Kaisar Matsuhito atau Tennomeiji adalah kaisar yang melakukan pembaruan di segala bidang di negara Jepang. Matsuhito inilah yang berperan penting di dalam latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Pembaruan yang dilakukan oleh Kaisar Matsuhito atau Tennomeiji yang menjadikan Jepang negara industri menjadi negara modern. Kebijakan imperialis Hakko Ichiu, yaitu pandangan yang menyebutkan bahwa semua bangsa adalah saudara. Jepang ingin mendirikan Asia menjadi satu di bawah pimpinannya. Karena itu, Jepang membutuhkan bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Selain itu, sentimen Jepang terhadap imperialisme Barat di Asia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang membutuhkan bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Dan Indonesia menjadi tujuan Jepang menguasai untuk kepentingan ekonomi dan politik. Indonesia tersedia bahan baku industri yang tersedia banyak. Di Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa Barat. Berikut ini, peta ini tentang jalur masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia
melalui Pulau Kalimantan. Alasan pendaratan Jepang di Kalimantan. Terdapat 3 tempat penting pendaratan Jepang ketika masuk ke Indonesia, yakni Tarakan, Kalimantan, Palembang, Sumatera, dan Jakarta, Jawa. Berdasarkan 3 lokasi tersebut, alasan mengapa Jepang memilih menduduki tempat tersebut karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang strategis untuk menguasai Indonesia. Selain itu, 3 lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan politik dan ekonomi pada masa pendudukan Belanda. Proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan dikuasai 2 minggu berikutnya, merebut Pontianak, Kota Bangun, Samarinda, dan Banjarmasin. Pemerintahan Jepang di Indonesia tanggal 8 Maret 1942, Letjen ter Porten dari Belanda menyerah kepada Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jepang yang disambut gembira oleh warga negara Indonesia pada masa itu karena menganggap Indonesia sebagai saudara muda dan Jepang sebagai saudara tua. Tetapi pada kenyataannya penerapan rumusan kerja paksa menyebabkan bangsa Indonesia sangat menderita. Kalian perhatikan gambar peta berikut ini. Dalam meluaskan wilayahnya Jepang di Indonesia, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 bagian. Dan inilah kebijakan pemerintah pendudukan Jepang terhadap pergerakan kebangsaan Indonesia. Di bidang militer, pemerintahan militer Jepang terbagi 3. Sumatera pusat di Bukit Tinggi oleh Angkatan Darat, Bala Tentara ke-25. Jawa pusat Jakarta oleh Angkatan Darat, Bala Tentara ke-16. Dan Kalimantan, Sulawesi, Maluku oleh Angkatan Laut Pusat di Makassar. Untuk memudahkan Jepang masuk ke Indonesia tanpa adanya perlawanan rakyat Indonesia, Jepang menerapkan kebijakan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Hal ini untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo. Untuk kepentingan militer Jepang, bangsa Jepang membentuk organisasi semi-militer dari barisan pemuda seperti Seinindan, Fujinkai, atau himpunan wanita. Rincinya sebagai berikut. Kebijakan politik, ekonomi, sosial diperuntukkan bagi kepentingan perang Jepang. 1. Pengerahan pemuda. A. Seinindan atau barisan pemuda
yang dibentuk 9 Maret 1943. B. Wujin Kai atau Himpunan Wanita, dibentuk Agustus 1943. C. Kei Bodan atau Pembantu Polisi. D. Heiho atau Pembantu Prajurit, yang dibentuk April 1944. Dan yang kelima adalah PETA atau Pembela Tanah Air, yang dibentuk 3 Oktober 1944. Eksploitasi sumber daya manusia dilakukan pada masa pemerintah Jepang, di mana seluruh rakyat Indonesia digerakkan sebagai pekerja paksa atau romusa untuk membuat rel-rel kereta api, gua, dan jalan, dan lain sebagainya. Bahkan eksploitasi terhadap wanita-wanita di Indonesia untuk dipaksa menjadi pelacur bagi tentara-tentara Jepang. Adapun rinciannya sebagai berikut: eksploitasi sumber daya manusia, pengerahan tenaga kerja romusa atau kerja paksa. 3. Pengurasan tenaga dan harta penduduk. Rakyat dipaksa bekerja di perkebunan, menanam pohon jarak. Rakyat harus menyetor padi, jagung, dan ternak. Pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi jubun lanhu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa Jepang tentu saja sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada gambar berikut tampak petani Indonesia menyerahkan seluruh hasil panennya kepada bangsa Jepang. Bahkan harta benda termasuk pakaian diserahkan kepada bangsa Jepang untuk kepentingan militer. Sehingga hal tersebut sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Sehingga pada masa tersebut rakyat Indonesia terpaksa harus mengenakan pakaian yang terbuat dari goni. Eksploitasi sumber daya alam. Petani wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang, mengakibatkan rakyat menderita dan kelaparan. Bahkan pada masa tersebut rakyat Indonesia mengalami busung lapar. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan industri alat-alat perang, misalnya kayu jati, untuk membuat tangkai senjata. Pemusnahan hutan ini mengakibatkan banjir dan erosi yang sangat merugikan para petani. Perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan perang dimusnahkan, misalnya perkebunan tembakau di Sumatera. Selanjutnya petani diwajibkan menanam pohon jarak karena biji jarak dijadikan minyak pelumas mesin pesawat terbang. Penyerahan ternak sapi, kerbau, dan lain-lain bagi pemilik ternak. Kemudian ternak dipotong secara besar-besaran untuk keperluan konsumsi tentara Jepang. Organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang. 1. Seinendan atau Barisan Pemuda. Seinendan merupakan organisasi semi-militer yang dibentuk secara resmi tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas pemuda usia 14-22 tahun dan dilatih militer untuk mempertahankan diri maupun penyerangan. Tujuan pembentukan Seinendan yang sebenarnya adalah agar Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat pasukannya di dalam negeri. 2. Kei Bodan atau Barisan Pembantu Polisi. Kei Bodan merupakan organisasi semi-militer yang dibentuk pada tanggal 29 April
1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda berusia 23 sampai 25 tahun. Tugas Ki Bodan adalah sebagai pembantu polisi dalam yang bertugas antara lain menjaga lalu lintas, pengamanan desa sebagai mata-mata dan lain-lain. 3. Fujin Kai atau Barisan Wanita. Fujin Kai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Tugas Fujin Kai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang. 4. Heiho. Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Heiho merupakan organisasi militer resmi yang dibentuk pada bulan April 1945. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun. Heiho merupakan barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari ketentaraan Jepang. 5. Shuishintai atau Barisan Pelopor diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Shuishintai ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang dibantu oleh Otto Iskandar Dinata, R.P. Suroso, dan Dr. Buntaran Marto Atmojo. Barisan Pelopor memiliki kekuatan 1 batalion di tiap kota atau kabupaten, menyiapkan pemuda-pemuda dewasa untuk gerakan perlawanan rakyat. Latihan-latihannya ditekankan pada semangat kemiliteran. Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944, merupakan organisasi resmi pemerintah dan langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun. Tugas Jawa Hokokai adalah menggerakkan rakyat guna mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian rakyat. Yang ketujuh adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 atas usul Gotot Mangkupraja, Kepala Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16. PETA di Sumatera dikenal dengan nama Gyugun. Pembentukan PETA ini berbeda dengan organisasi lain bentukan Jepang. Anggota PETA terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. PETA bertugas mempertahankan tanah air Indonesia. Serta adik sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini yaitu gambar Romusa atau kerja paksa terhadap rakyat Indonesia yang dilakukan oleh Jepang. Eksploitasi yang dilakukan oleh bangsa Jepang, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia, jelas sangat membuat rakyat Indonesia menjadi penderita yang berkepanjangan, sehingga muncullah pergerakan nasional untuk melawan Jepang. Sikap kaum pergerakan nasional Indonesia dalam menanggapi kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Melalui lembaga resmi atau legal. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin Soekarno Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara. Putra justru dijadikan para pemuda Indonesia
sebagai ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan Putra dan digantikan Barisan Pelopor. Sama seperti Putra, Barisan Pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. 2. Ilegal atau gerakan bawah tanah. Kegiatannya: A. Menjalin komunikasi untuk memelihara nasionalisme. B. Mempersiapkan kemerdekaan. C. Memantau perang di Pasifik. Tokoh: Sultan Syarif, A. Subarjo, Sukarni, Wikana, Amir Syarifuddin. Atas, dalam mencapai tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 1. Menjalin komunikasi dan memelihara semangat nasionalisme. 2. Menyiapkan kekuatan untuk menyambut kemerdekaan. 3. Mempropagandakan kesiapan untuk merdeka. Dan yang keempat, memantau perkembangan perang Pasifik. 3. Perlawanan rakyat atau bersenjata. A. Perlawanan rakyat Aceh. Dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Chot Plieng, Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, ia tertangkap dan ditembak mati. B. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat. Dipelopori oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Seikere, yakni menghormati Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, meletus perlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu dihukum mati. C. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Lobener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin H. Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan Jepang. D. Perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang Sodanjo, komandan peleton. Tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Mahkamah Militer di Jakarta. Untuk membuat kalian lebih paham materi ini, silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku paket siswa. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar dan God bless you. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.